Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Aku kelas 11. Selamat kalian sudah naik kelas. Kita masih bertemu lagi di pelajaran yang sama di kelas 10 kemarin, pelajaran pendidikan fikih. Aku sekalian, mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa terus bertatap muka. Mudah-mudahan pandemi yang ada saat ini kita cepat lalui bersama, kita patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera hilang di negara kita tercinta sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Baik, kita mulai pertemuan kita yang pertama. Kali ini ada pengenalan KI dan KD untuk semester ini terlebih dahulu. Jadi sama seperti semester kemarin, kita akan belajar beberapa hal tentang kaidah fikih. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam semester ini. Yang pertama adalah bab pertama. Jadi kita akan belajar 4 bab. Jadi ini adalah 4 bab. Ini adalah yang akan kita pelajari bab 1, ini bab 2, ini bab 3, ini bab 4. Nah, bab pertama ini adalah cara-cara menghadapi kematian. Kita akan belajar bagaimana jika orang mau meninggal itu apa yang harus kita lakukan. Karena kita sebagai muslim, kita akan menghadapi sendiri kematian. Kita harus mempersiapkan bagaimana kita jika nanti meninggal dan bagaimana jika orang-orang yang ada di dekat kita meninggal, apa yang saja yang harus kita lakukan. Nah, nanti akan kita pelajari di bab 1 ini. Yang kedua adalah menerapkan ketentuan penyelenggaraan perawatan jenazah. Itu adalah bab yang kedua. Bagaimana kita akan belajar bagaimana cara orang itu setelah meninggal diapakan, setelah itu bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafani, dan bagaimana cara menyolatkan, dan akhirnya bagaimana cara menguburkan. Itu nanti akan kita pelajari di bab 2. Yang ketiga adalah ibadah sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah nanti bagaimana caranya, bagaimana softnya, bagaimana sholat berjamaah saat pandemi. Boleh tidak renggang, boleh tidak sholat berjamaah di saat pandemi, nanti akan kita pelajari di bab 3 ini. Jadi kita akan belajar sebenarnya bagaimana tentang hukum makmum masbuk dan lain-lain yang terkait dengan sholat berjamaah. Dan yang keempat adalah kita akan belajar ibadah Jumat, khutbah dan sholat Jumatnya. Bagaimana caranya dari awal sampai akhir ibadah Jumat itu, azannya berapa kali, nanti kita akan kupas tuntas di bab yang keempat. Setelah itu kita akan melaksanakan PAS. Nah, jadi materi PTS, penilaian tengah semester, 2 bab ini. Jadi ketentuan menghadapi kematian sesuai dengan syariat dan ketentuan penyelenggaraan perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Nah, nanti 2 bab itu akan kita uji di PTS, penilaian tengah semester. Nah, itu kita akan belajar lagi sholat berjamaah dan ibadah Jumat. Bagaimana cara khutbahnya, bagaimana cara dan itu. Ini metode pembelajaran yang akan kita lalui bersama 1 semester ini. Dalam 1 bab kita akan ada 3 sekurang-kurangnya penyampaian materi, bisa lewat video seperti ini. Saya akan menjelaskan, kalian akan melihat PowerPoint yang ada, atau saya akan share PowerPoint-nya melalui berbentuk PDF sehingga kalian bisa belajar mandiri, dan bisa jadi kita konferensi memakai Zoom, Google Meet atau lain sebagainya. Nah, nanti setelah penyampaian materi akan ada post test, bisa berbentuk kuis, pertanyaan, menjawab soal atau membuat makalah dan lain-lainnya, meresum bisa. Nah, nanti setelah materi selesai akan ada ulangan harian. Jadi dalam 1 pertemuan paling tidak ada 2
metode ini. Setelah saya menyampaikan materi, pasti ada post-test. Setelah semuanya selesai, akan diadakan ulangan harian. Satu pertemuan sendiri ini digunakan untuk ulangan harian. Jadi penyampaian materi, jadi dalam satu pertemuan ada 2 metode. Begitu ya. Nanti kita sambil menyesuaikan. Penilaian sama seperti yang kemarin presensi kalian harus hadir di dalam pembelajaran saya. Presensi itu bentuknya tugas yang kalian kumpulkan kepada saya. Jadi jika kalian tidak mengumpulkan tugas, saya tidak akan anggap kalian hadir. Meskipun kalian menyimak, tapi tugas kalian tidak mengumpulkan, itu tidak akan saya beri nilai untuk presensi. Ulangan harian, PTS dan PAS bisa dibaca sendiri, bobotnya 40%. Begitu saya kira. Seperti biasanya, kalau kalian fokus, patuh, disiplin terhadap tugas-tugas yang ada, insya Allah kita akan lalui ini bersama dengan mudah. Gitu, saya rasa cukup. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Sekaligus presensi, jadi presensi kalian menulis nama kelas kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di bawah. Gitu saya kira. Saya rasa cukup 7 menit kita bersama. Mudah-mudahan kita selalu sehat agar kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.